Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini saya masih akan tetap di konten saya ini membahas tentang satu materi di buku saya, ya, Seni Hidup Bermuka Tembok, ya. Halamannya tebel gitu ya, jadi yang saya sampaikan di sini ya hanya paling yang 1 lembar 2 lembar aja gitu ya, namanya juga subbab kan gitu. Kali ini sahabat Suduai kita akan membahas tentang kapan pikiran Anda, pikiran saya, pikiran kita ya menciptakan masalah baru ya. Jadi kadang-kadang pikiran kita ini kayak anak kecil gitu ya. Pikiran kita ini kadang-kadang suka iseng. Ya, pikiran kita ini suka bandel gitu. Karena dia membuat masalah-masalah baru yang sebenarnya itu bukan masalah gitu. Ya. Jadi ketika sahabat Suduai merasa bahwa hidupku kok dikelilingi masalah, aku kok banyak ujian, aku kok banyak cobaan, pikiran kita yang menciptakan masalah-masalah baru. Jadi bisa jadi masalah tersebut adalah diciptakan ya oleh pikiran kita sendiri. Oke, kita lebih bahas ya, lebih dalam lagi bahas tentang hal ini. Jadi sahabat Suduai, misalnya jika sahabat Suduai di kondisi yang sebaliknya, yang berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Misalnya sahabat Suduai ini hidupnya lurus-lurus aja karena tidak memiliki masalah. Ya, kalau yang tadi kan yang saya sebutin di awal itu kan kadang-kadang sahabat Suduai itu dipenuhi dengan persepsi akan masalah, padahal itu masalahnya itu bukan masalah, itu masalahnya kecil-kecil yang memang itu kita ciptakan, yang mana itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri ya. Dan ini sekarang kebalikannya, ketika hidup sahabat Suduai itu lurus-lurus aja ya, dan sahabat Suduai juga merasa tidak mempunyai ujian, tidak mempunyai masalah yang berat ya, hidupnya ya begini-begini aja ya. Setiap hari sudah ada orang tua yang kaya raya yang mampu support kebutuhan kita misalnya ya. Kuliah ya tinggal minta nanti dikuliahin gitu ya, tinggal belajar, tinggal lulus, setelah lulus bingung mau ngapain gitu ya. Ya, jadi ketika hidupnya sahabat Suduai ini lurus aja ya dan merasa tidak punya masalah, ini juga jadi musibah. Ya, ini menjadi musibah bagi kehidupan sahabat Suduai. Mengapa ya saya bilang ini suatu musibah? Karena jika memang Anda sahabat Suduai tidak mempunyai masalah dalam hidup Anda, maka otak kreatif Anda, para sahabat Suduai, akan memulai keisengannya dengan membuat apa? Masalah-masalah kecil ya. Jadi ketika sahabat Suduai hidupnya lurus, saya ulangi ya, ketika sahabat Suduai hidupnya lurus, merasa oke-oke aja, tidak mempunyai masalah, maka hati-hati, otak Anda ini cukup kreatif untuk bisa menciptakan masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah baru, masalah-masalah yang iseng-iseng gitu ya. Jadi otak kreatif akan memulai keisengannya dengan menciptakan masalah-masalah kecil dan baru ya. Dan nantinya masalah yang kecil dan baru itu ya akan membesar dan akan dianggap menjadi masalah yang besar. Jadi cara menjinakkan otak kreatif sahabat Suduai, jika memang sahabat Suduai lurus-lurus aja, itu apa ya? Nanti kita akan obrolkan di sini ya. Yang harus sahabat Suduai pahami bahwa kepastian dalam hidup adalah musuh bagi pertumbuhan hidup Anda. Saya ulangi lagi, kepastian sahabat Suduai dalam hidup. Jadi ketika hidupnya sahabat Suduai itu udah pasti-pasti aja, sudah punya orang tua yang oke, yang kaya raya,
ya sudah punya karir yang terjamin gitu ya. Ya, kepastian dalam hidup Anda itu adalah musuh terbesar bagi pertumbuhan hidup Anda. Artinya apa? Artinya jika Anda lahir dari rahim orang yang kaya, orang tua Anda memberikan segalanya kepada hidup Anda tercukupi, kemudian sekolah lancar, dan setelah Anda lulus S1 Anda diterima jadi pegawai misalnya, maka hidup Anda akan standar aja, akan jalan aja, lurus aja ya, tenang aja, dan otak kreatif Anda akan iseng-iseng menciptakan masalah-masalah ya, masalah yang mungkin awalnya kecil, remeh-temeh, dan ini akan menjadi besar, dan ini akan kemudian benar-benar Anda anggap menjadi masalah dalam hidup Anda ya. Jadi ketika hidup Anda lurus-lurus aja, hati-hati ya, hati-hati ya. Maka sahabat Suduai yang hari ini punya ujian, hari ini punya masalah besar, hari ini punya kesulitan dalam hidup, Anda harus bersyukur. Bisa jadi Allah akan menaikkan derajat Anda ya, karena ujian dalam hidup Anda itu adalah antitesa, itu adalah kebalikan dari hidup lurus ya. Manusia yang lain yang lagi nggak ada ujian dan otak kreatif mereka yang hidupnya lurus-lurus aja, itu akan menciptakan masalah baru dalam hidup mereka yang sebenarnya itu masalah remeh-temeh, dan itu bukan masalah sebenarnya gitu, tapi dianggap menjadi suatu masalah gitu loh ya. Kemudian ketika hidup Anda lurus-lurus aja ya, tadi ya Anda punya orang tua yang kaya, kemudian Anda sekolah juga lancar, kuliah sampai S1 lancar, setelah S1 diterima kerja, hidupnya lancar-lancar aja ya, Anda tidak akan bisa membuat loncatan-loncatan yang besar dalam hidup Anda, sehingga hidup Anda ya biasa saja. Anda punya cukup uang untuk hidup, Anda punya cukup waktu untuk cari uang, dan Anda mempunyai uang untuk makan, jadi Anda bekerja untuk makan, makan untuk bekerja, intinya seperti itu gitu. Jadi hidup Anda hanya bekerja, kemudian weekend, liburan, kemudian bekerja lagi, kemudian liburan, makan, bekerja lagi, liburan, makan, kira-kira seperti itu aja gitu loh ya. Dan bahkan sahabat Suduai, saya melihat bahwa beberapa kolega saya mempunyai orang tua yang kaya raya, hidup mereka terjamin, dan saya melihat justru saya melihat hidup mereka itu kayak nggak punya harapan gitu, karena yang dijalani adalah rutinitas saja gitu ya. Sehari-hari mereka tidak mengerjakan apapun, kemudian sehari-hari pekerjaannya ya hanya bersantai, jalan-jalan, toh duit sudah datang sendiri tanpa bekerja dan juga tanpa mengerjakan apapun. Jadi mereka kadang-kadang kena mental block. Beberapa rekan saya malah ya di akhir hayatnya harta mereka habis karena selama orang tua mereka hidup, mereka tidak pernah belajar apapun. Ya, orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak, tapi karena mereka hidupnya datar aja, tidak belajar untuk membuat loncatan-loncatan dalam hidup ya, dan mereka tidak diajari oleh orang tua mereka untuk membuat loncatan-loncatan dalam hidup, mereka terkena mental block, sehingga ketika pun orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak, mereka tidak bisa mengelola, maka kemudian hidup mereka juga minus, warisan habis karena mereka tidak punya skill untuk mengelola warisan tersebut gitu. Maka sahabat Suduai, Anda butuh loncatan yang tinggi ya, loncatan yang tinggi untuk menyeberangi jurang. Anda butuh loncatan yang tinggi untuk menyeberangi jurang. Anda butuh masalah yang besar untuk menjadi pemenang. Anda butuh masalah yang besar untuk menjadi pemenang. Jadi ketika Anda melihat video ini dan Anda punya masalah yang besar, yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa melewati semuanya, dan sebentar lagi Anda akan menjadi pemenang, derajat Anda akan ditinggikan oleh Allah, dan Anda akan mendapatkan tempat yang
luar biasa, Anda akan sukses ketika Anda bisa mengambil hikmah dari masalah yang Anda hadapi. Tapi ketika Anda hanya mengeluh, tidak mau belajar, tidak mau belajar dari kegagalan, tidak mau ikhlas menjalani ujian yang ada, maka Anda tidak akan bisa naik kelas, derajat Anda juga tidak akan bisa naik gitu. Ya, karena sejatinya loncatan yang tinggi untuk menyeberangi jurang itu butuh kesiapan, butuh keikhlasan. Ketika Anda ingin menyeberangi sesuatu yang ingin meloncat gitu ya, maka Anda butuh kekuatan untuk bisa mengumpulkan tenaga, mengumpulkan keyakinan bahwa saya akan bisa meloncati jurang yang ada. Tapi kalau Anda tidak yakin, maka yang terjadi bisa jadi Anda akan jatuh ke dalam jurang tersebut gitu. Ya, maka sahabat Suduai, jika Anda bertanya kepada saya, apa yang harus Anda lakukan jikalau Anda memang sosok yang tidak mempunyai masalah? Gimana nih Mbak Ika ya, kalau memang hidup saya lurus-lurus aja, orang tua saya kaya, ya, dan saya kuliah juga nggak bingung gitu loh, nggak bingung dibiayai oleh mereka gitu, bahkan uang jajan saya udah lebih-lebih gitu, bahkan saya bisa traktir teman-teman saya setiap waktu gitu. Ya, maka apa yang harus dilakukan ketika Anda berada di kondisi saat itu gitu, kondisi saat ini? Maka jawaban saya adalah Anda harus konsisten buat apa? Buat target-target dalam membangun diri Anda, ya, sehingga Anda bisa melakukan continuous improvement, ya. Jadi Anda harus terus-menerus meningkatkan kualitas diri, ya, dengan melibatkan otak dan pikiran, ya, pikiran yang Anda, yang sahabat Suduai punyai untuk terus bergerak, ya. Maka bergerak, berkarya. Apapun yang Anda bisa lakukan, apapun yang Anda bisa kerjakan, maka kerjakanlah. Jangan buang-buang waktu, ya, untuk adik-adik mahasiswa, untuk adik-adik yang masih sekolah. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menghabiskan waktu dari jam ke jam, hanya untuk menonton drama Korea, misalnya drakor, hanya untuk main game, ya. Anda harus membuat produk, Anda harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, ya. Karena apa? Karena fil harokah barokah. Dalam gerak Anda, maka di sana ada keberkahan. Ketika Anda bergerak, maka itu berkah. Maka bergeraklah, ya. Sehingga pikiran kita, pikiran Anda, pikiran para sahabat Suduai itu tidak akan sempat untuk menciptakan masalah-masalah baru gitu, ya. Karena apa? Karena sahabat Suduai sudah bergerak terus, bergerak gitu, karena dalam gerak kita ada keberkahan, fil harokah barokah gitu. Dan yang harus kita hati-hati gitu ya, sahabat Suduai harus hati-hati ketika mendapati dua situasi, di mana yang pertama sahabat Suduai bergelimang kenikmatan, ya. Kenikmatan itu memang menyenangkan tapi menakutkan jika ini dijadikan prioritas dalam hidup sahabat Suduai, ya, karena kenikmatan itu Tuhan baru, ya. Ya, misalnya ketika sahabat Suduai merasa sudah mempunyai kegiatan yang cukup dengan menghabiskan waktu berjam-jam untuk main game gitu, ya, itu harus sahabat Suduai harus hati-hati gitu, karena waktu akan membunuh Anda, ya. Sehingga sahabat Suduai suatu saat baru menyadari bahwa Anda akan menua, sedangkan Anda tidak melakukan apapun dalam hidup Anda, ya. Anda melakukan satu kenikmatan yang berulang-ulang, ya. Anda waktunya hanya habis untuk misalnya main game aja gitu. Umur sahabat Suduai bergerak terus, sahabat Suduai tambah tua, ya. Dan sahabat Suduai nggak mendapatkan apapun gitu. Kemudian sahabat Suduai juga harus hati-hati terhadap kenikmatan material, karena jika sahabat Suduai berlebihan, ya, dalam persepsi, ya, mempersepsikan kesuksesan,
yang hanya dinilai dari kenikmatan secara materi, maka sahabat Suduai akan bisa menabrak rambu-rambu nilai-nilai integritas, kejujuran, dan yang lain sebagainya, ya. Maka sahabat Suduai, jangan sekali-sekali berpuas diri dengan apa yang Anda miliki, ya. Jangan berpuas diri dengan kehidupan Anda yang lancar, jaya gitu ya, yang oke, yang nggak ada ujian, yang nggak ada cobaan gitu ya, yang fine aja gitu. Nggak usah berbesar hati dengan kondisi yang Anda rasakan ya, karena hati-hati, otak kreatif Anda akan menciptakan masalah baru dalam hidup Anda gitu. Dan untuk sahabat Suduai yang punya banyak masalah, tetap berbesar hati karena Allah mencintai Anda, Allah memilih Anda. Ya, ingat janji Allah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke, cukup sekian. Jangan lupa syukur, senyum, syukur, bahagia, ya, karena senyum itu berpahala, kemudian syukur itu bisa menambah nilai hidup yang luar biasa, dan bahagia itu bisa mengumpulkan energi positif ya dalam diri kita, sehingga kita bisa dengan mudah menggapai apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.